Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat psikologi. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai cara cepat menyelesaikan skripsi dengan teknik bawah sadar. Sahabat, kita jika ingin lulus skripsi dengan cepat, itu rumusnya sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu internal dan yang kedua eksternal. Kalau yang internal ini lebih kepada bagaimana diri kita menyikapi skripsi itu, misalnya motivasi kita, kemudian keadaan biaya dan kondisi keuangan misalnya. Nah, itu sangat bisa kita usahakan dengan cara memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri ini caranya yaitu dengan sering-sering mengafirmasi diri agar kita semakin yakin bahwa skripsi kita itu akan lancar dan cepat selesai. Caranya misalnya dengan menggambarkan yang mana gambar itu kita tempel di tempat-tempat yang sering kita lihat. Misalnya saya lulus skripsi tahun 2020 bulan Agustus misalnya, seperti itu. Itu bisa digambarkan, bisa dituliskan, yang penting kita sering melihat tulisan itu atau gambar itu. Kemudian kita juga harus senantiasa saya kira berdoa ya, karena doa itu sebenarnya menuntun perilaku kita. Jadi apa-apa yang kita doakan ini biasanya lebih cepat terwujud, selain karena campur tangan dari Allah, tentu karena kita juga senantiasa berkeinginan menuju ke sana, karena doa ini kemudian menuntun gitu. Kalau kita berdoa ingin skripsi ini selesai di bulan Agustus tahun 2020, tentu arah kita, perilaku kita itu menuju ke sana juga, tidak males-malesan, tidak jadi kahum rebahan gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, afirmasi-afirmasi positif ini penting ya, sangat penting, termasuk doa itu juga sebenarnya afirmasi positif. Supaya apa? Supaya kemudian hal-hal yang eksternal tadi itu bisa menjadi lebih enak juga gitu jalannya. Eksternal misalnya kondisi dosen pembimbing misalnya ya, banyak dari teman-teman, saya kira sahabat itu yang ada alasan karena pembimbing saya kok susah banget ditemui misalnya, atau sudah janjian mau ketemuan tetapi membatalkan misalnya, seperti itu ya. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa terapkan ya teknik bawah sadar, komunikasi bawah sadar dengan cara pacing, matching, mirroring, dimana ketika kita sudah bisa mengaplikasikan ini, saya kira dosen itu kok nyaman-nyaman aja dengan kita, yang akhirnya banyak meluangkan waktunya untuk pembimbingan serta memudahkan dan melancarkan proses skripsi kita, sehingga kita bisa lebih cepat dalam menyelesaikan skripsi. Nah, gimana caranya? Caranya yaitu dengan kita membangun hubungan yang baik, rapo yang baik dengan dosen. Tentu memang ini sesuatu hal yang sepertinya gampang gitu ya diucapkan, tetapi kadang dalam pelaksanaannya itu beberapa mahasiswa kurang bisa gitu ya untuk menerapkan cara ini. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kalau kita ingin memang sukses cepat menyelesaikan skripsi ini, saya kira ayo kita coba lakukan ya.
Sebenarnya teknik ini cukup mudah, sahabat semua, hanya perlu untuk pertama-tama mungkin menurut saya di depan dosen itu menyamakan persepsi dulu, kemudian tidak ngeyel. Nah, apa yang diinginkan oleh dosen itu kita coba menyelaraskan diri dulu. Dosen ingin A misalnya, tetapi kok kita ingin B gitu. Tidak langsung kemudian kita mengatakan bahwa A itu jelek dan yang saya inginkan itu B itu bagus gitu ya. Karena kita sebagai orang biasa aja biasanya nggak suka gitu ya kalau ada orang yang langsung mengatakan seperti itu, apalagi ini figur otoritas loh yang kita hadapi gitu. Jadi kita coba ikuti dulu mau dosen. Nah, kalau dalam passing, matching, mirroring yang sebenarnya itu bahkan ketika kita ketemu dengan dosen itu tidak hanya dengan dosen ya, tapi dalam konteks ini kan memang dengan dosen pembimbing itu kita samakan dulu. Misalnya dosen berdehem misalnya, kita juga ikutan, kemudian dosen berbicara A atau mungkin duduk, bukan berbicara ya, mohon maaf, duduk misalnya dengan menyilangkan kaki, kita ikuti polanya gitu sampai dengan dosen itu juga nyaman gitu ke kita. Pernah ya teman saya dulu ketika saya S1 itu bahkan dengan dosen pembimbing skripsinya itu sampai sering pergi bareng gitu, sama-sama laki-laki ya ini ya, jadi tidak ada tendensi apapun. Saya kira itu sering pergi bareng di suatu tempat, makan bareng segala macam itu sambil bimbingan seperti itu. Karena apa? Saya lihat ini memang sangat selaras ya, kalau kita lihat memang sefrekuensi gitu. Karena apa? Dosennya itu juga sangat nyaman gitu dengan mahasiswanya. Sekali lagi ini sama-sama laki-laki, jadi tidak ada unsur mungkin ketertarikan gitu, tidak ya, tapi memang karena menerapkan itu tadi passing, matching, mirroring. Jadi orang itu melihat kita seperti kita sudah kenal lama gitu ya dengan beliau gitu, atau beliau sudah sangat mengenal kita gitu. Jadi apapun yang kita bilang juga beliau insya Allah akan mengikuti. Artinya bukan kemudian kita menjadi seseorang yang kemudian mengatur-ngatur dosen, enggak, tapi dengan cara berkomunikasi yang tidak sadar ini, komunikasinya menjadi lebih nyaman dan dosen pun juga banyak keinginan untuk membantu agar skripsi kita itu menjadi cepat selesai seperti itu. Prinsip ini sebenarnya hampir sama ya dengan ketika kita berkomunikasi dengan teman. Kalau teman tuh udah nyaman sama kita tuh ngobrol apa aja ya bawaannya enak gitu. Kita punya masalah ya kita lari ke dia, ke teman kita itu. Nah, demikian pula ketika hubungan ini terjadi antara mahasiswa dengan dosen ketika skripsi atau mengerjakan tugas akhir, saya kira akan sangat nyaman ya. Dosen juga ketemu kita seneng gitu, kemudian memberikan feedback itu juga menyediakan waktu gitu, kemudian ya prosesnya itu menjadikan kita menjadi cepat selesai gitu skripsinya. Seperti itu sahabat. Baik sahabat psikologi, semoga sedikit tips ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa, tetap produktif dan bahagia.
satu lagi yang paling penting yaitu kalian semua harus mengikuti apa yang diminta oleh dosen. Jadi selain dengan komunikasi kita yang baik, selain itu juga kalian menyelaraskan dalam hal keinginan dosen ketika merevisi proposal atau sampai dengan bab 5 kalian. Tentu selama keinginan itu baik, bisa kalian pertanggungjawabkan dan juga masih relevan dengan apa yang kalian bahas.